Ahok, tapi kenyataannya pihak dari Mabes Polri sudah menyatakan gimana melihat itu Pak? Tim dari Ya sekarang kan yang menilai kan semua perkara ini kan udah dibikin laporan ke polisi, ya kan, dari pihak Roy Suryo itu kan nggak salah udah sampai 6 apa 8 laporan. lebih dari situ. Ya pokoknya udah banyak lah laporan. Kemudian kan udah ditindaklanjuti, ya kan, sesuai dengan Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyelidikan dan penyidikan. Nah itu kan laporan itu kan udah diterima, kemudian dilakukan penyelidikan. Nah penyelidikan itu kan polisi sebelum sesuai dengan Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyelidikan dan penyidikan tentu ada aturan dan acuan SOP yang dilaksanakan. Begitu orang membuat laporan, tentu yang pertama diteliti dulu bukti permulaannya. Nah, kemudian kan, karena ini menyangkut ijazah, tentu polisi akan mengecek yang dikategorikan kan dia pastikan yang dilaporkan indikasikan ijazah palsu dugaannya. Tentu begitu polisi fokusnya objeknya kan berarti kan ke ijazahnya. Nah ijazah itu kan sudah dilakukan diuji ke Puslapor. Nah, kemudian juga udah dicek ke di mana tempat pengeluarannya dan semua kan udah kan menyatakan asli. Nah terus ya tentu ya setelah semua proses dilakukan polisi, nah pastikan sesuai dengan aturan SOP dan Perkap Kapolri yang kami sebutkan tersebut di atas, seperti yang kami sebut tadi, itu kan pasti digelar. Nah, karena nggak terbukti, berarti kan ya penyelidikan dihentikan. Udah pasti itu kan aturannya. Nah, sekarang kalau perkara itu dihentikan oleh kepolisian, tentu ada juga resiko sama pelapor. Karena apa? Kan ada juga diatur di KUHP bahwa apabila orang ya dituduh ya kan melakukan sesuatu tindak pidana, ternyata bahwa tuduhan dan dugaan tersebut tidak terbukti, ya dia berhak melapor balik dong. Nah itu kan juga diatur, ya kan, sebagai warga negara, ya kan, baik pihak pelapor dan terlapor punya hak. Nah, ya haknya pelapor ya itu udah diakomodir dengan dibuatnya laporan polisi, diterimanya laporan polisi tersebut. Nah sekarang kan, faktanya kan setelah polisi melakukan proses kan tidak ada bukti lapornya tersebut. Nah, berarti kan bisa juga dari pihaknya terlapor, dalam ini Pak Jokowi, melapor balik ya tentang pencemaran nama baik, ya kan, ya kemudian juga bisa juga masuk kategori undang-undang ITE, ya kan, pasal 311, 318, ya silakan kalau Pak Jokowi melaporkan balik, itu hak dia. Nah kita jangan melihat sekarang, jangan berlindung karena Pak Jokowi itu ya pejabat publik. Nah dalam peristiwa ini kan dia dilaporkan kan udah bukan pejabat publik lagi, tentu haknya juga sama. Menurut saya polisi udah proporsional lah, semua udah proporsional. Jadi ini menurut saya laporannya itu orang-orang yang ini kan orang-orang yang menurut kita ya ada indikasi frustasi barangkali ya. Indikasinya frustasi. Karena apa yang dikejar dalam hal ini kan nggak ada. Jadi ya bikin gaduh dan bikin capeknya juga pihak kepolisian melayani mereka-mereka yang menurut saya yang membuat laporan tidak punya kualitas. Tapi kalau kata ngotot dari pihaknya Roy Suryo CS untuk melihat langsung ijazahnya Pak Jokowi gimana?
pantas. Ya kalau itu kan sebenarnya nggak ada haknya. Haknya sebagai apa? Dia kan udah percayakan, itu kan udah ada dipercayakan. Dia membuat laporan polisi. Ya berarti kan dia mempercayakan ke polisi. Ya kan sebagai penyidik dan negara juga, alat negara untuk yang berwenang untuk itu. Nah sekarang polisi udah melakukan penelitian, terus dia kan membuat laporan ke polisi. Terus hasil laporan dia itu hasil penyelidikan oleh polisi dia ya tidak percaya, itu bagaimana? Ya jadi lucu. Jadi negara ini kan negara hukum, bukan negara pribadi. Itu dia harus paham juga, bukan negara kelompok. Dan negara polisi kan bertindak independen, bukan diintervensi, bukan apa. Ya kalau seandainya dia tidak puas, kan ada namanya yang bisa dia laporkan, misalnya semacam gelar perkara, dimintanya ke apabila dia meyakini penyidik tidak proporsional, ya kan? Nah bisa dia minta gelar perkara ke Wirawasidik atau ke Kapolri atau ke Kabaresrim. Nah kalau untuk institusi politik dia bisa laporkan ke Komisi 3, ya kan? Jadi sebenarnya ya menurut saya aneh, dan sekali lagi saya bilang ya laporannya tidak berkualitas dan menurut saya mengada-ngada. Jadi bikin gaduh aja. Ya menurut saya ya sebagai warga negara, sebagai praktisi hukum juga, ya menurut saya ya terlapor ya Pak Jokowi ya melalui PH-nya ya buat laporan balik, supaya ada pelajaran juga bagi masyarakat. Jangan gampang aja melapor-laporkan orang, tapi ya faktanya ternyata setelah lapornya itu diduga ya tidak ada bukti, ya otomatis kan ya dia kan harus juga bertanggung jawab terhadap dugaan membuat ya laporan yang tidak benar itu, dan akibatnya juga udah ya kan berakibat kepada terlapor, nama baiknya dirusak, nama keluarganya, ya kan. Jadi ya menurut saya ya kalau memang Pak Jokowi juga melapor balik tentang pencemaran nama baik ini supaya adil diproses juga para yang melaporkan duga ijazah palsu tersebut. Namun kan juga rumor yang dikatakan menyakitkan bahwa ijazah Pak Jokowi malah dibuat di pasal pramuka. Ya itulah menurut saya kan, karena kan kalau orang namanya ya indikasinya sakit hati, ya bisa aja dia mengatakan semua itu kan, tapi kan semua yang dia ngomong kan nggak ada faktanya, nggak ada alat buktinya, tidak ada bukti permulaannya. Jadi kalau semua mau diikuti, ya kan menurut saya ya, kalau menurut saya ini pendapat saya, ya perlu juga pelapor ini diperiksa ke psikiater atau psikolog. Supaya apa? Supaya jangan sampai juga nanti negara melayani ya indikasi orang nggak benar gitu loh. Itu dia punya keahlian dalam bidang itu, mengutamakan bahwa meriset bahwa itu ada kejanggalan dalam ijazahnya Pak Jokowi. Disayangkan juga ya dengan keahlian juga, tapi poin benang merahnya tidak pas. Apa gimana Pak Jokowi? Ya riset ya kan, sama analogi itu kan bukan fakta ya kan. Jadi riset, analogi, analisis, nah itu kan ya analisa kan. Analisa itu kan bukan fakta. Tapi kalau ditemukannya misalnya dia cetak di permukaan, nah tempat mencetaknya itu didapatkannya, dan orang yang mencetak itu mungkin cetakannya orangnya ya udah mengakui bahwa dia mencetak. Nah, pasti kan dan cetakannya itu kan nanti akan disita oleh penyidik polisi.
Nah kalau ini nggak ada ya riset aja kan bisa aja kan. Ya sekarang banyak riset yang memang ternyata kan contohnya dulu apa mobil SMK analisis apa kan risetnya ya menurut orang ya itu bisa berkembang. Ya ternyata kan dalam perjalanannya kan tidak berkembang. Ya kan riset ya kan bisa aja analisa kan. Analisa pertumbuhan ekonomi nanti di tahun 2006 akan mungkin 10%, 5%. Ternyata kan coba faktanya nanti cuma dapat 4%. Nah, itu kan tidak bisa. Riset kan bukan alat bukti. Ya, kalau bukti kalau nama permulaan aja itu kan bisa aja, tapi kan nggak bisa menjadi alat bukti yang diatur dalam KUHP. Itu mungkin dari PS juga masih berdirian datangin orang-orang yang dianggap untuk bertanya itu sampai ke daerah-daerah untuk memastikan benar atau salahnya dalam tanda kutip gimana kayak model detektif itu gimana sih bisa melihat itu saja. Maksudnya kita kan melihat Jokowi kan selama ini 10 tahun di Indonesia memimpin itu juga bisa dilihat karyanya juga. Melihat itu gimana sih ini ada motif sakit hati atau gimana sih saja? Ya ini pendapat saya, ya kan penilaian saya ini ya benar apa tidak itu kalau menurut saya ini bukan logika hukum lagi. Ya pasti publik aja lah bisa menilai itu posisi pelapor ini. Ya nanti kalau saya bilang sakit hati ya mungkin ya, mereka nanti gak terima kan seolah-olah. Ya tapi kan kalau masyarakat yang menilai sekarang ya pertama ijazah UGM, sekarang ijazah SMA lagi. Kemudian nanti takut saya juga nanti akan diperiksa juga ijazah TK. Ya kan? Nah, nanti akte kelahiran nanti pakai ke SIM. Jadi ini negara, kita ingatkan juga kepada penegak hukum, ya kan? Negara jangan semua juga dilayani orang gini. Menurut saya negara juga dalam hal ini ya penyidik ya kan berhak juga untuk meminta ya semacam pelapor ini diperiksa juga gitu loh ke psikiater atau ke psikolog. Jangan sampai kan ya kan polisi kasihan juga capek aja melayani padahal banyak kasus-kasus besar yang memang harus ditangani polisi bertumpuk-tumpuk sekarang kan. Kan itu malah harus yang benar misalnya kasus korupsi sekarang negara. Nah kepolisian juga bergerak juga dong, jaksa agung kan udah bergerak memberantas korupsi ini sekarang, ya kan, masalah pertambangan, masalah apa, ini kan sekarang ini kita kan negara kan sekarang kita tengok Iran perang, ini kan akibat ekonomi juga akan berdampak ke Indonesia. Nah sekarang kan kita ini kan nanti ya minyak akan mahal, ya kan, nah tentu batu bara akan melambung. Nah kita minta juga penyidik sama ya penegak hukum nggak usah dilayani kali lah orang-orang begini bagus. Bagaimana fokus ya aset-aset apa SDA sumber daya alam kita ini yang berpotensi untuk mendukung ekonomi ke depannya itu yang diawasin, yang dijaga ketat dan kalau ada penyelewengan segera dilakukan penyidikan yang cepat. Nah supaya apa? Supaya SDA kita ini seperti nikel itu yang terjadi di Raja Ampat itu cepat difokuskan. Ini kan menyangkut SDA yang bisa menambah ekonomi negara. Kalau yang begini ini kan habis kerja polisi nanti penanganan perkaranya udah berapa? Ini kan nggak gratis, pasti kan dibiayai oleh negara. Jadi kan ya janganlah polemik ini jadi menyita opini publik yang sekarang kita semua berfokus kepada masalah ekonomi dan pembenahan di birokrasi, pembenahan di penegak hukum, di sektor pertahanan negara juga. Jadi apakan lagi dihabis lagi energi oleh urusan begini yang tidak ada lagi dampaknya, dampak hukumnya nggak ada, dampak apanya nggak ada, dampak ekonominya nggak ada, ya dampak untuk ketatanegaraan nggak ada. Tapi kan intinya John bilang dengan kata dampak, tapi kan dampaknya sudah dilaporkan oleh Pak Jokowi dan merasa juga berat dengan ini. Apakah ini harus diproses sampai penyelidikan
ahli sampai penyidikan dan sampai nanti penuntutan di hakim bersalah atau tidaknya untuk hukuman orang-orang yang kita anggap memfitnah itu? Ya kan sekarang kan gini, di KUHP kan udah diatur, di Perkap Kapolri juga diatur, apabila orang melaporkan seseorang, ternyata dugaan lapornya itu yang dilaporkan dugaan ijazah palsu itu ternyata yang dilaporkan itu tidak terbukti, ya pelapor berhak juga. Jadi kan ini sebenarnya dua kasus ini, ya kan saling melapor. Nah, berarti kan yang naik harus laporan Pak Jokowi. Karena apa? Karena laporan mereka kan udah dibuktikan tidak terbukti. Nah, otomatis yang melapornya harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan. Ini harus diproses sampai di pengadilan. Supaya apa? Ada efek jerah juga, ada pembelajaran juga bagi masyarakat. Kita ini bukan pendukung Pak Jokowi. Kita ini praktisi hukum, menengok hukum itu jangan dibikin untuk main-main, ya kan? Hukum ini kan untuk ya menertibkan masyarakat, membangun kepercayaan masyarakat. Jadi ya ini pembelajaran juga, kan banyak di media sekarang sedikit-sedikit orang nanti berlindung bahwa tidak bisa dituntut karena ini pejabat publik. Ini kan nggak bisa juga. Ini kan Pak Jokowi udah pribadinya, bukan dia bukan pejabat publik kan. Sekarang kalau menurut pendapat saya bukan pejabat publik. Ya karena dia udah pensiun. Nah, sekarang kan sebenarnya kan ya kalaupun ini dipersoalkan dulu kan udah 10 tahun menjabat. Jadi wali kota juga kalau nggak salah 10 tahun juga ya. Enggak. Kalau nggak salah ya pokoknya itulah diuji 5 tahun di DKI kalau nggak salah ya. Ya berarti kan udah panjang lah pengujiannya sekarang. Jadi itu pekerjaan mengada-ngada. Ya banyak juga kadang-kadang ya kan banyak seperti ya kita lihat juga kan orang kritis-kritis ini begitu dipanggil pemerintah nanti diam. Ya kan? Nah, kita tengok kan? Nah, para ini tahu diundang Menteri Pertahanan. Nah, kan ada juga orang kritis itu kan? Ya, menurut saya kan ya diundang nanti ya apakah itu tujuannya? Ada indikasi tujuan begitu? Ya kita nggak tahu juga. Tapi kan menurut saya ya rusak juga negara ini, orang kritis-kritis nanti dibujuk, nanti dikasih jabatan. Nah, itu pun juga rusak negara ini. Janganlah. Kalau udah ya proses hukum, kalau nggak terbukti ya berarti ya naik lah. Ya nanti dibuktiin di persidangan. Ya pasti di persidangan juga kan. Kalau memang iya nanti kan pasti akan muncul juga ijazah aslinya. Kalau ini naik ini laporan Pak Jokowi, ya kan pasti kan dalam persidangan nanti pasti kan untuk membuktikan bahwa orang ini memfitnah dia, ya kan? Indikasi memfitnah. Pasti kan dibuktikan dengan ijazah asli kan akan ditampilkan di situ. Nah, ya silakan penyidik juga ya segera proses secepatnya supaya apa? Supaya nanti ya otomatis kan jelas nanti ijazah itu akan ditampilkan aslinya. Pasti karena itu kan pasti akan dilakukan penyitaan. Pastilah. Namun Pak John itu menjelaskan secara biar jelas proses ini kalau bisa sampai di pengadilan benar atau salahnya nanti kan hakim menentukan. Namun dari pihak resolusi sendiri bahwa ini masalah kata perkara dagelan atau kata seribuan dengan konten dalam berita ini. Gimana menanggapi itu? Kata dagelan konsepnya kayak seribulah lah, ya kan buat bercanda-bercandaan lagi, apalagi yang di poin kata dagelan dan modelnya kayak seribulan itu PHK. Pak Jokowi sendiri gimana menanggapi kata dagelan dan seribulan disamakan dengan kata dagelan atau seribulan itu dengan perkara ijazah ini? Yang dagelannya siapa? Ya ini PH dari si Pak Jokowi dibilang sama Resuryo, ini memang saya dagelan dan kayak seribulan. Ya itulah menurut saya itu yang perlu ya memang ya
ya biarlah gimana ya, apakah yang pihaknya Pak Suryo yang dagelan apa ya apa ya seperti yang dia bilang kan gitu. Oh, oke. Ya, jadi kan ya kalau ini dilayani terus malah ini ya memang jadi dagelan hukum jadinya, karena melayani orang yang ini gugatan udah berapa banyak coba. Kelompok ini juga ya dalangnya cuma satu kata aja itu. Ya kan? Ya dalang cuma satu kata, Pak, ya kan? Ya, jadi kan nggak habis-habis kalau pemerintah cuma melayani orang begini aja. Nah, karena apa? Ya namanya udah aku bilang nanti ternyata UGM asli, nanti sekarang udah merembet ke SMA, ya kan, ke SMP. Nah takutnya nanti TK pula lagi yang ditanyakan. Nah kalau kita TK, ya kan kalau zaman Pak Jokowi ada TK apa enggak gitu loh. Kalau nggak ada, nah terus jadi masalah juga. Nah inilah ya, kalau ini dilayani terus, ya nanti ya mungkin ya bisa aja ditanya lagi, ya merek bajunya asli apa enggak kan gitu. Tapi kan karena salah satu prosedur memang kalau yang bicara itu kan SIM wajib dibawa dengan aslinya, KTP wajib dibawa aslinya. Kalau ijazah itu kan kita katakan jarang mau bisa menunjukkan aslinya ya. Kalau KTP harus asli menunjukkannya untuk transaksi lah, untuk apa? Kalau aja sendiri pendapat nggak kata itu? Ya kalau saya kan kita menengok dulu yang dilaporkan awalnya kan untuk persyaratan dia jadi presiden, ya kan, berarti memang harus asli lah, ya kan, minimal legalisir, legalisir yang dikeluarkan langsung oleh universitas yang mana dikeluarkan, ya kan. Nah kalau untuk apa ya, misalnya orang tanya mana ijazahmu, ya kan nggak bisa juga dong, untuk apa, kapasitasnya apa, kemudian kepentingannya apa, ya kan. Nah ya nggak relevan lah menurut saya kan. Ya kalau memang sekarang kan dia udah lapor ke polisi, berarti udah semua ya yang menentukan kan penyidik polisi. Nah itu kan udah dilakukan. Tapi kan pertanyaannya pihak dari Suryo nggak terima dalam tanda kutip berkas yang dikatakan asli dari Mabes Polri, harusnya dari Polda langsung, bukan dari Mabes Polri. Gimana itu mereka? Dia nggak terima. Ya. Maunya yang asli dari riset dari atau fakta dari laporan Pak Jokowi yang di Polda sendiri. Iya kan sekarang gini, Bapak, ya kan dia sebenarnya orang cerdas kan beliau ini. Dia nggak paham institusi Polri itu kan, ya kan tetap Mabes itu kan, puslappornya itu pun yang ada di Mabes Polri. Jadi kan kalau di Polda itu misalnya ini untuk menguji puslappornya itu kan ke Mabes Polri. Nah, puslappor itu kan di Mabes Polri. Jadi ya kalau dia nggak lebih canggih lah Mabes Polri itu kan induknya. Nah, jadi kalau udah diuji di Mabes Polri nggak mungkin lagi diuji di Polda. Ini institusi yang sama, dia harus paham. Ya, ini institusi vertikal ini, ya kan, nggak ada juga sistem otonom. Jadi ya kalau dia nggak, ya itulah pemahaman ini, beliau ini kan didampingi juga oleh praktisi hukum yang andal juga menurut saya. Kenapa nggak dikasih pemahaman hukum gitu loh, bahwa Mabes Polri dengan Polda itu tidak berbeda. Karena apa? Itu satu kesatuan. Jadi ya kalau orang nggak paham lagi strukturnya Polri, jadi memang udah susah ini kalau mengasih apanya itu. Kok gue bilang ya mohon maaf aja ya, cobalah ya kalau saya ini sebagai penyidik ya, ini kalau saya, pendapat saya ya mungkin ya harus diperiksa dulu apakah ini beliau ini ya kan, jangan sampai ya ibaratnya motifnya itu apa juga orang udah bingung sekarang, masyarakat jadi bingung, apa lagi yang mau diapain, keuntungan nggak ada. Jadi ya kalaupun ya kalau ada kesalahan-kesalahan lain ya mungkin beda lah ya. Nah itu kalau kasus si Jaja ini memang saya nengok
ya nggak relevan lah lagi dipersoalkan. Udahlah ditutup aja, ya kan? Ya maksudnya mereka berhentilah untuk mempersoalkan itu. Orang apalagi advokat yang juga salah satu aliansi advokat melaporkan juga di Polres Jakarta Selatan, tapi diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Nah, kemarin juga tarik pedas. Dia ingin penyidik dari Polda Metro Jaya atas dialihkan laporan dia, bahwa laporan dia harus naik lidik biar cepat perkara ini masuk untuk dugaan orang yang fitnah itu kalau dia bersalah kena baju oret. Gimana itu? Bagaimana? Ya kan pihak dari aliansi advokat itu melaporkan ke Polres Jakarta Selatan atas dasar pencemaran nama baik. Ini beda, bukan fitnah, ya kan, pencemaran nama baik. Namun diambil alih ke Polda Metro Jaya. Namun dia kemarin juga bersikeras bahwa laporan dia harusnya cepat untuk masuk ke lidik, untuk diproses biar jelas kalau itu benar-benar fitnah dan dasarnya hukumnya dia salah, harus pakai baju oret. Gimana tuh menanggapi? Ya kalau nama pelapor tentu dia hak dia lah untuk minta proses dipercepat, ya kan? Ya, tapi polisi kan bekerja berdasarkan SOP, ada aturan-aturan, bukan berdasarkan intervensi, bukan berdasarkan tekanan. Ya biarkan aja, kalau dia udah laporkan kasih aja kepercayaan. Kemudian kan harus dipahami juga, karena ini banyak laporan, itu ada SOP juga di kepolisian, bahwa karena subjek objeknya sama, ya berarti mungkin ya, dan lukus deliktinya bisa-bisa nanti perkara ini kalau ada lapor lagi di daerah-daerah bisa diambil alih oleh Mabes. Tapi kan kalau sekarang untuk sekitar Polres, Polda, ya bisa diambil alih, mungkin laporan Polres itu dibawa ke Polda untuk disatukan supaya nanti kan lebih administrasi lebih susah kalau di sini ini, padahal objek subjek sama. Jadi untuk menghemat juga biaya dan lebih mudah menanganinya, biasanya disatukan ke Polda, itu ada SOP-nya. Jadi nanti ditarik oleh Polda berdasarkan gelar perkara. Jadi kan laporan-laporan ini kan begitu masuk dalam SOP-nya penyelidikan polisi kan nanti diteliti, ya kan, di OP-nya. Nah nanti diliti OP reserse, nanti kan baru, nah nanti ya, banyak lagi laporan-laporan dari misalnya Polres bahasa yang ditarik karena kan objek subjeknya sama. Untuk menutup proses, jadi ini pandangan seorang Pak melihat hukum di Indonesia ini dengan kata fitnah apapun yang dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab, oh ini harus diproses ya, biar jelas ya, biar cepat. Oh bukan apa aja, itu ada diatur. Di KUHAP juga diatur, di SOP polisi juga diatur, Perkap Kapolri nomor 6 2011 tentang pendidikan. Jadi disitulah memang ada risiko apabila kita melaporkan seseorang, ya kan. Nah itu kan ya apabila laporan kita tidak terbukti, orang yang dilaporkan punya hak, dia kan udah dia kan udah beredar di publik kan. Kemudian juga dia kan udah habis waktu juga melayani itu. Ya itu memang ada, itu hak dia. Jadi janganlah giliran dia melapor, dia malahan, ya kan polisi kan ya profesional kan menerima laporan dia, melakukan penyelidikan. Udah dilakukan, ternyata memang itu SOP-nya. Dan KUHAP juga mengatur apabila buktinya tidak ada, penyelidikan namanya, alat buktinya, dua alat bukti itu tidak terpenuhi, ya polisi harus menghentikan. Nah, ya kan? Nah, kalau orang saling melapor berarti kan ya unsur fitnah pencemaran baik, berarti ya terlapor dia kan melapor itu kan harus naik karena ya udah jelas terjadi pencemaran baik kan. Karena apa? Karena ini kan udah dihentikan untuk yang perkara yang dia laporkan, yang mengatakan itu palsu ternyata kan asli. Nah akibat itu kan udah menimbulkan kerugian sama dia kan, terjadi pencemaran baik. Nah, itu kan bisa juga dituntut perdata juga, ya kan?
Namun kan pertanyaannya itu narasi yang sekarang dibuat oleh orang-orang yang tertangkap dengan laporan Pak Jokowi dan juga narasi yang tertangkap itu sudah asli. Makanya yang memfitnah itu sudah merasa bergoncang jiwanya. Makanya dengan secara macam cara gimana caranya ini membuat alur ceritanya ini tetap poinnya ijazah tetap palsu. Ya, kita sebagai praktisi hukum udah tahu lah, ibaratnya kan pertama mereka ya ibaratnya menyadari juga bahwa menurut saya ya mereka udah menyadari bahwa dia juga membuat laporan itu kan ternyata kan tidak terbukti. Pasti kan dia udah tahu risikonya. Ini kan untuk membangun opini publik aja, seolah-olah mereka nanti karena mengkritik public figure mantan presiden, mereka dilapor balik dan polisi malah cepat melakukan tindakan nanti memproses dia sampai ke pengadilan. Ya itulah kadang-kadang kan giliran orang yang dilaporkannya dia bersemangat untuk mencari kesalahan orang. Giliran itu lapornya tidak terbukti, dia tidak siap mempertanggungjawabkan lapornya itu yang udah terjadi pencemaran nama baik dan perasaan tidak menyenangkan kepada orang yang dilaporkan. Tapi kriminalisasi dalam proses ijazah ini atau ada kepentingan di belakang ini dengan politik? Enggak ada lah, di mana kepentingan politik siapa gitu loh. Karena ini kan udah dugaan ada orang partai terbesar loh di bawah-bawah PDI. Maksudnya? Malah ini rumor yang beredar lagi partai terbesar di PDI masuk di ranahnya kata fitnah ijazahnya Pak Jokowi loh. Ya kalau menurut saya ya itulah yang nanti saran saya ke penyidik, ya proses saja secepatnya laporan pencemaran nama baik ini nanti akan terbuka di persidangan kan gitu. Ya kalau namanya ya semua ini kau bilang ya semua inilah ya susah ya menghadapi ya indikasi orang-orang frustasi ini, ya sulit menghadapi yang gitu karena dia apapun dia nggak akan terima. Karena dia berprinsip hidupnya dia aja yang benar gitu. Nah, jadi apa publik akan mau melayani, mau mempercayai orang kayak begini? Ya kan? Jadi udahlah perkara ini ya kalau ya saran saya kepada beliau-beliau nih yang menurut saya yang ya kalau memang kita menuduh seseorang ternyata yang dituduhkan itu tidak terbukti, ya siap juga mempertanggungjawabkan risiko dari ya yang menurut kami yang akan terjadi indikasi fitnah jadinya. Nah, karena apa? Karena yang dituduhkan itu kan tidak benar. Nah, sedangkan orang udah terlanjur dihukum ya seolah-olah dia mempunyai ijazah palsu. Nah, ini kan udah berakibat hukum sama dia kan. Akibat hukumnya apa? Terjadi pencemaran baik, terjadi tidak menyenangkan. Nah, akhirnya timbul juga kerugian material. Nah, kenapa? Dia kan harus bayar pengacara menghadapi itu. Berapa dia harus bayar pengacara? Itu kan material kan. Nah, ini material nama baiknya nggak bisa nilai dengan uang. Reputasi kan jadi rusak. Dia mantan presiden loh, mantan gubernur, mantan wali kota. Ya, jadi menurut saya ya ayo kita tengok aja. Mudah-mudahan ya ini memang kadang-kadang polemik juga sih. Nah, nanti kalau polisi karena apa membawa mereka sampai ke ranah ke persidangan disangka dikriminalisasi. Nah, jadi ya terus ya jadi jadi kadang-kadang indikasi seperti hukum ini kan nggak bisa maunya seseorang. Hukum ini kan berlaku seadil. Keadilan itu kok semua orang. Nah, jadi itu. Jadi kalau seandainya ya orang udah dilakukan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kemudian dia meminta juga keadilan untuk dirinya, nanti polisi penyidik melakukan ya kebenaran dilanjutkan laporan
terlapor yang dirugikan tadi, nah nanti dibilang kriminalisasi. Tapi nanti di pengadilan lah akan dilihat kriminalisasi apa tidak, kan gitu. Kalau polisi kan tugas kan cuma sesuai dengan KUHP dan Perkap Kapolri nomor 6 2019 sedang penyidikan kan cuma mencari 2 alat bukti. Nah, ya kan? Nah, dari itu kan udah jelas alat bukti udah ada, ya kan? Ya, kalau namanya laporan balik itu kan udah dibuktikan bahwa tuduhan ini tidak benar. Nah, tuduhan tidak benar berarti kan 2 alat bukti udah terpenuhi, ada pelapor, kemudian alat bukti wajahnya asli, ya kan? Nah, Harus naik ya. ya pasti naik. Masih Kita ada, masih ada SK dong. Ya pasti dong, siapa yang yang melaporkan kayak gitu. Nah, apalagi kan ya itulah aku bilang ada risiko hukum. Jadi kalau kita melaporkan seseorang ya harusnya kan ini diuji dulu. Ini kalau saya pengacara, mohon maaf ya, advokat lah kita. Apabila klien datang ini melaporkan orang menipu misalnya 378 misalnya, saya akan uji dulu dengan pengetahuan hukum saya. Hukum ini kan sama aja teorinya kan. Nah, uji kalau memang ternyata ini tidak kuat buktinya, ya pasti kita bilang jangan dilaporkan. Ini kan nggak kuat bukti kita. Ya kan kita harus ingatkan juga, kita melaporkan seseorang apabila tidak terbukti ada risikonya. Tapi ini kan bukan kalau merasakan segala macam cara dijalankan mau itu benar atau salah, ada dari sisi dugaan itu yang dilihat pandangan masyarakat sendiri melihat ini dengan ijazah yang masih berlalu-lalu dengan cara menyambangi semua instalasi yang berbau dengan Pak Jokowi. Gimana betul? Ya kalau itu kan ya itulah aku bilang kan ya pasti ini kan ya tujuannya pasti masyarakat udah tahu juga. Karena masyarakat udah bukan orang bodoh juga kan. Tujuannya jelas itu ya sasarannya Pak Jokowi. Jadi mau cari kesalahan Pak Jokowi yang sampai saat sekarang tidak bisa ditemukannya. Jadi ya, nah itulah yang harus kita pahami juga dan penyidik pahami juga untuk perkara supaya dinaikkan. Nah, ya, supaya nanti ayo disidangkan. Nah, nanti baru bersama-sama publik apa. Dan saya tidak suka juga kalau seandainya nih perkara pencemaran nama baik ini tidak ditindaklanjuti. Ini kan menurut saya juga nanti ini para orang-orang yang ya ibaratnya apa ini nanti dia selalu akan berbuat gitu. Sedikit nanti ya kan bukan Pak Jokowi sasarannya. Ya kan? Bisa aja nanti ijazah Pak Prabowo pula lagi dipermasalahkan dia kan. Benar nggak? Ya kan itu kan ya bisa aja kan sama orang kayak begini kan ya kita nggak harus paham juga. Nanti kita juga advokat bisa juga dipermasalahkan mereka juga. Ya ijazah palsu pula katanya kan. Nah, kita ngomongin gini nanti saya bisa sasaran juga nanti dikatakan ijazah palsu itu advokat apa tidak. Dicek lagi tuh ke Pradi sana atau ke apa ya kan. Nah, jadi kalau nanti ada pembelajaran dia dihukum. Nah, ini kan jadi jurisprudensi nanti, ya kan? Nah, supaya masyarakat semua orang tahu. Jadi jangan gampang-gampang. Apalah, saya tidak ada ya sebagai pendukung Jokowi tidak, diuntungkan juga waktu pemerintahan Jokowi tidak. Ya kan? Dan saya menengok di situ aja. Beliau ini udah biasa, kenapa lagi kok diburu seperti apa? Jadi kan kadang-kadang nanti yakinlah ini ya, sekali lagi nih saya yakini kalau begini nanti orang jadi takut jadi semua loh. Jadi presiden orang takut nanti. Ya kan nanti dipersoalkan Pak Jokowi. Nanti udah selesai nanti, ya kan? Nanti dikejar-kejar juga, ya kan? Nanti orang jadi menteri nanti udah selesai. Nah, nanti
Nah, jadi ini kan juga kalau nggak dituntaskan juga oleh penyidik, ini kan jadi ya ibaratnya semacam polemik hukum yang yang bisa nanti orang seenaknya aja menuduh orang. Apalagi ini kan yang kita ini punya gelar semua ya, dokter, ahli, para ahli. Ya itulah, itu yang haruslah, yang iya kadang-kadang kan orang-orang yang kadang-kadang yang terlalu tinggi ahlinya itu yang kadang-kadang yang merusak hukum ini, ya kan? Karena orang-orang yang sebenarnya pengetahuan hukum kayak kita ini cuma ya apa namanya itu, ya kan? Ya lebih paham daripada kadang-kadang daripada orang-orang yang seperti ahli-ahli itu, ya kan? Karena apa? Iya, kalau mungkin dia terlalu tinggi ilmunya, dia ibaratnya orang nih kan, itu kan terlalu tinggi, jadi dia sandarannya kakinya apa itu kayak apa itu, kayak kuntilanak, jadi nggak nampak gitu kan? Ya karena apanya nggak ada, tempat tindasan kakinya nggak ada karena terlalu tinggi kan. Kalau kita rendah kan masih ada kokoh, ada papan yang nahan, pokoknya ada benteng yang nahan di bawah. Tapi kalau orang terlalu tinggi itu, tapi kadang-kadang kalau jatuhnya sakit juga gitu loh. Karena terlalu tinggi kan, jatuh sakit. Nah, ya itu jadi ya sekali lagi ya itu aja. Kita sebagai praktisi hukum, karena polemik ini terlalu lama, kemudian ke depannya jangan supaya jadi pembelajaran. Nanti kan semua nanti orang jadi takut jadi pejabat publik. Nah, takutnya juga akan malah jadi diusuk orang-orang yang tidak ada kepentingan dan akhirnya masuk dalam bidang ini, dan akhirnya jadi takut dari terjadinya 98. Ada nggak sih dengan itu? Karena ada mindset itu yang terdengar. Iya, kalau tokoh-tokoh seperti itu ya siapa yang mau ikut dengan gerakan itu? Ya kan? Kalau ada yang sokong, ada yang biayain. Ya siapa yang nyokong biaya ekonomi kayak gini sekarang? Ya kan? Jadi ya 98 harus tengok dulu dong peristiwa 98 itu. Saya juga ikut 98, ya kan? Jadi jangan kita 98 itu banyak pertimbangannya, bukan seperti ini. Ini kan pertimbangan yang masa 98 cuma kita mau menggerakkan, cuma mau membela Rusurior, ayat mau bergerak tuh mau bikin peristiwa 98 ya nggak mungkin lah. Buktinya kemarin udah ada yang demo soal pemajuan. Ya, demo itu berapa orang sih? Republik Indonesia ini berapa banyak penduduknya, ya kan? Jadi nggak, kalau saya yakin ya para para mahasiswa, kita juga mantan mahasiswa, mantan aktivis juga, ya kan, masyarakat akan memilah mana ada kepentingan, ibaratnya kepentingan memang untuk memperjuangkan rakyat dan untuk kemajuan demokrasi, ya dengan cuma kepentingan oknum, pasti itu bisa dipisahkan. Dapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.